saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak. Ya, Bung Sylvester memang adalah dari tim kami juga ya, sebagai tim relawan ya. Dan ya kita juga sangat menyesalkan bahwa ini terjadi seperti ini gitu. Kalau untuk mengajukan PK, hak beliau untuk mengajukan PK. Ya. Dan setiap orang juga akan wajib lah dipersilakan untuk mengajukan PK kalau ditemukan 3 bukti tadi kan. Dan saya rasa mungkinan diajukan PK itu karena beliau mempunyai novum baru, ya kan? Ya. Sampai sekarang terus terang aja saya belum bisa kontak dengan beliau ya. Tapi kami dari teman-teman berbicara bahwasanya akan diajukan ke PK dan kemungkinan ada novum baru yang. Tapi ada yang bilang bahwa ini seolah menghindari putusan hukum yang sudah ingkrah, Pak. Ya kalau kita bicara apakah menghindari ataupun juga melarikan diri itu kan hanya Sylvester yang tahu ya. Karena kita sih belum ketemu sampai sekarang ini. Tapi menurut saya dia juga taat hukum kok. Sylvester taat hukum, mungkin ada satu administrasinya yang belum kelar atau apa kan, bisa saja itu juga. Tapi taat hukum nggak mungkin selama 6 tahun nunggu kan, Bang? Nah, kalau kita bicara nonton tunggu, ini kan kita bisa personal. Ya, karena sudah seminggu sejak statement dari Kapus Penkun Jaksa Agung sendiri, ya, Pak Anang, itu yang beliau tadinya mengatakan akan segera hari ini dipanggil gitu ya, tapi ternyata belum dieksekusi. Bahkan terakhir tadi sesuai dengan statement dari Kompas tadi kan bahwa menunggu dari Kejaksaan Negeri ya. Nah, maka tadi barusan saja kira-kira 2 jam yang lalu ya, teman-teman kami ya dari tim advokasi untuk aktivis dan akademisi, ada Bang Ahmad Kosinudin, ada Pak Jahmada Girsang, ada Pak Abdul Ghafur, kemudian juga ada Pak Mulyadi ya, sudah menyerahkan 3 surat. Apa? 3 surat itu yang pertama itu ke Jaksa Agung ya, Pak ST Burhanuddin langsung. Kemudian ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, masing-masing itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga untuk membina strukturnya agar jangan sampai kejadian seperti Sylvester Matutina ini terjadi, karena ini berarti kerugian besar terhadap negara. Ya, sudah capek-capek melakukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan kasasi, dan kasasi itu sudah inkrah ya semenjak 6 tahun yang lalu, 2019 ya, tepatnya ketika kemudian itu tanggal dikirim ke pengadilan yang pengaju dalam hal Kejaksaan Negeri itu 9 September 2019, itu belum dieksekusi sampai dengan sekarang. Dan yang menarik adalah tadi pemberitaan tadi juga ada rekan Kompas tadi juga di Kejaksaan Agung, mereka meliput juga, terima kasih. Yang menarik adalah ada statement bahwa menunggu dari PK. Mbak, sesuai dengan undang-undang ya, PK atau peninjauan kembali itu tidak menunda eksekusi. Jadi harusnya pada saat mengajukan PK pun itu sudah bisa ditangkap si Sylvester itu. Jangan kemudian menunggu PK, nanti hasilnya PK gimana. Enggak. PK itu tidak menunda eksekusi. Jadi eksekusi dulu ya, baru kemudian nanti PK. Terserah dia mau PK tanggal 20 Agustus nggak ada masalah. Kami nggak keberatan dengan PK, kami keberatan dengan dia belum eksekusi dulu baru PK nabung. Ade. Ini sampai akhirnya Kajari juga dilaporin ke Kejagung. Ini kenapa udah sampai Kejari juga dilaporin ke Kejagung? Kenapa nggak ada dorongan agar ya Bung Sylvester nyerahin diri aja deh? Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi saya perlu menanggapi sedikit saja kalau soal seperti ini, karena ini sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa perkara ini sudah 6 tahun. Itu yang pertama. Bahwa kalau kita mengacu pada pasal 84 dan 85 tentang tenggang waktu daluarsa, jelas termaktub di dalamnya ya, bahwa ada
ada hal seperti itu ya, dan itu adalah ketentuan yang tidak bisa kita elakkan. Salah ini. Nah, terus kemudian bahwa di dalam pasal 84 itu jelas dikatakan tenggang waktu daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan atau itu bisa diartikan uang palsu. Nah, kita tetap begini dia. Oke, tahan dulu tadi. Kenapa Mas Roy ngerasa yang disampaikan tadi salah? Satu, berarti ada mensreah, ada niat jahat untuk menunda daluarsa. Ya, satu. Yang kedua, daluarsanya tidak 6 tahun. Masih ada, jadi daluarsa 6 tahun itu plus ada 1/3 waktu daluarsanya. Jadi masih ada 2 tahun lebih gitu loh. Jadi harusnya 8 tahun daluarsanya, Mas, gitu. Mohon maaf, saya belajar hukum juga, Bang Ade, ikut-ikut Anda biar tambah pinter. Jadi, ada mensreahnya katanya, jadi, Bung Ade. ada niat jahat untuk nunggah daluarsa ini. Gini, perhitungan itu ya sesuai dengan yang dimana pasal 85, Mas Roy. Ya, 84, 85, aku juga baca. Tenggang waktu daluarsa mulai berlaku esok harinya setelah putus. Baca sampai jadi selesai, Mas. Jangan gini. Di pasal 3 juga, di pasal 84 dan ada ayat 3 di situ. Bagaimana juga tenggang waktu tidak boleh kurang dari lamanya pemidanaan. Tapi kenapa harus nunggu sampai daluarsa dulu, Bung Ade? Itu ada niat jahat tuh. Jadi, kenapa nggak sportif aja? Jadi gini, bukan persoalan masalah bahwa kenapa dibiarkan atau kenapa dibiarkan oleh instansi-instansi yang terkait. Kita juga tidak bisa. Ya, ada tenggang 20%. Bahwa kemudian yang salah Kejaksaan Agung nih tidak mengeksekusi. Ya Sylvester tetap yang salah. Gini loh, dia nggak patuh dia. Terus kemudian kalau kita berbicara gini, Mas Roy, saya ngomong dulu. Jadi, ini kita berbicara hukum, kita kembali pada pasal 84-85. Oke, satu ya, perkara ini adalah perkara pidana. Ya. Perkara pidana sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kalau inkrah harus segera dieksekusi. PK tidak menjadi penghalang. Kemudian apakah PK-nya sudah lama sampai 6 tahun lewat, ini ada kelalaian. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat si Filister ini ya atas perilakunya yang dia lakukan kepada Pak Yusuf Kalla, yang dimana teman-teman ya atas fitnah dan juga pencemaran nama baik kepada Pak JK teman-teman ya di beberapa tahun yang lalu. Ya, tentu dalam hal ini masalah ini masih bergulir teman-teman ya, masih belum selesai ya. Filister ini sudah divonis, dia dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bahwa sejauh ini ya si Filister ini masih belum juga masuk ke penjara. Ya, kemarin dia dipanggil dari pengadilan Kejaksaan Jakarta Selatan dan juga PK di sana ya untuk mengeksekusinya teman-teman atau menahannya langsung ketika dia hadir teman-teman. Tetapi ya apa yang terjadi teman-teman, dia tidak datang alasan karena sakit. Ya tentu teman-teman kalau kita melihat dalam hal ini alasan-alasan ini kepada Filister adalah untuk menunda-nunda ya untuk mendatangkan kejaksaan teman-teman atau pengadilan ya untuk memasukkan dia ke dalam penjara. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman kalau kita melihat juga masyarakat Indonesia ya rakyat sudah muak dan bahkan sudah geram dalam hal ini yang dia lakukan, bahwa ya bagaimana juga reaksi kejaksaan teman-teman dalam meninjau ya masalah yang sudah dilakukan oleh si Filister ini teman-teman. Ya, masyarakat ya bagaimana ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan teman-teman ya atas yang dilakukan oleh si Filister ini teman-teman. Tapi sampai saat ini si Filister masih juga belum dimasukkan ke dalam penjara teman-teman. Ya tentu dalam hal ini teman-teman banyak sekali ya
masyarakat Indonesia yang mengutarakan seisi hati mereka ya untuk mengembalikan ya kepercayaan masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia ini, teman-teman, atau di negeri kita tercinta Indonesia ini. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat beberapa tanggapan netizen di bawah atau masyarakat Indonesia, bagaimana mereka menanggapi masalah Filister ini, teman-teman, karena sampai saat ini juga belum dimasukkan si Filister ini dalam penjara sesuai yang sudah ditentukan vonis, teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa cuma omong-omong, belum ada hasil yang nyata sesuai yang keadilan. Ya, pret katanya. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya masyarakat Indonesia mulai kecewa dalam hal ini, teman-teman, karena kenapa? Ya, sesuai ketentuan yang telah divonis ya itu harus dilaksanakan, teman-teman. Ya, jangan memandang siapapun, teman, tetap harus menegakkan hukum kepada siapapun yang melakukan kejahatan. Ya, dilakukan lagi bahwa dikatakan di sini bahwa sudahlah, jangan cuman omong-omong tangkap si Filister. Ya, sebenarnya dalam hal ini, teman-teman, ya walaupun dia sakit atau apapun alasan itu harus dia datang, teman-teman, dalam sidang pengadilan kemarin, teman-teman. Tetapi dalam hal ini ya banyak sekali alasan-alasan, dan bahkan Pak Jokowi juga mengangkat suara ya bagaimana orang-orang yang merasa hebat di negara ini, teman-teman. Ya, jadi bagaimana orang-orang di negara pejabat-pejabat ini ya mereka juga termasuk si Filister ya arogan dalam hal ini, teman-teman. Dikatakan bahwa kami relawan ya Pak Prabowo jangan berikan amnesti kepada Filister yang telah melecehkan hukum di negeri ini. Ya, teman-teman, ya dalam hal itu juga kita tidak mau ya gimana si Filister ini ya memainkan namanya hukum, teman-teman. Ya harus diadili, harus juga dimasukkan ke penjara, teman-teman. Jangan hanya omong-omong aja juga. Ya, dikatakan lagi di sini bahwa kalau enggak diingatkan, ya silakan lenserkan saja, kita bantu supaya melenserkannya mulus. Ya, sudah jelas-jelas termul-mul bergerak mengkhianati Prabowo, bikin gaduh menteri-menteri. Nah, artinya di sini bahwa teman-teman masyarakat Indonesia ya sudah mulai yang mengaitkan Pak Jokowi di dalamnya, teman-teman. Dan kita juga mau tahu, teman-teman, bahwa siapa yang di belakang si Filister ini, teman-teman. Tentu ya ada juga Pak Jokowi, teman-teman, karena dia adalah salah satu relawan dari Pak Jokowi tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa lagi teman-teman di sini ya susah patut dugaan yang mau dieksekusi dan dieksekusi sama termul. Yang artinya di situ bahwa bagaimana ya juga Presiden mengambil tindakan tegas dalam hal ini ya kasus si Filister ini ya untuk juga menjebloskan ke penjara ya sesuai ketentuan yang telah ditentukan ya saat divonis dan diingkrah, teman-teman. Ya, semoga menjadi pembelajaran juga kepada si Filister ini untuk semakin hari semakin lebih baik ya, supaya dia tidak lagi melakukan dan sembarangan ngomong kepada siapapun, teman-teman, apalagi menghina, apalagi mencemara nama baik, apalagi hal-hal yang di luar dugaan, teman-teman, yang dilakukan ya nantinya. Jadi ini suatu pembelajaran kepada si Filister ini, teman-teman, dan tunggu ya nanti berapa hari lagi dia di sidang, teman-teman, karena ini ya sebentar dia lagi istirahat, teman-teman, karena posisinya saat ini lagi dalam keadaan sakit. Dan teman-teman ya dalam hal ini, teman-teman, silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda ya bagaimana menanggapi cuplikan video ini, teman-teman. Ya, kita berdoa semoga
negeri kita ini teman-teman semakin membawa damai dan sejahtera bagi rakyat Indonesia, ya terutama kepada orang-orang yang sederhana teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya. Terima kasih.